Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Jak TV. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai Cawapres Jokowi yang mulai mengerucut. Di studio telah ada Bang Henry Satrio selaku pengamat politik. Selamat malam Bang Henry. Selamat malam. Sehat Bang ya? Selamat malam. Baik, sehat, dan sehat, juga sehat. ada Bang Irman Putra Sidin selaku pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Irman. Malam Mas Reva. Sehat Bang? Alhamdulillah. Baik, kita ke Bang Henry dulu nih Bang Henry. Ya. Sambil menunggu putusan dari MK, ini Yusuf Kala siap kembali menjadi cawapres dari Joko Widodo. Bagaimana Anda melihat hal ini Bang? Ya memang kalau Jokowi JK kembali maju, ini memang pasangan ideal buat Jokowi gitu ya. Tapi kan nanti kita lihat juga apakah akan dikabulkan oleh MK atau tidak. Nanti kita bisa tanya juga oleh Bang Irman kira-kira implikasinya apa gitu kan. Kemarin itu kan alasan MK kalau saya tidak salah yang mengajukan keberatan ini tidak punya jejak hukum gitu. Tidak punya badan hukum. Makanya sekarang Perindo yang mengajukan. Alasannya mereka tidak bisa mencalonkan Jokowi JK gitu ya. Nanti sih kita lihat saja. Memang kalau akhirnya JK yang dipilih dan memang bisa maju, ya nama-nama yang selama beredar selama ini punya dua pilihan. Menyeberang ke oposisi atau memang bersiap mudah-mudahan dipilih jadi menteri gitu kan. Nama-nama yang ada sekarang kan sebetulnya tinggal 3 saja kan. Kalau kata Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi hanya mengamini pernyataan wartawan, pertanyaan wartawan waktu itu. Hanya mengiyakan begitu. Iya, hanya mengiyakan saja, tidak bicara kan. Ada Mahfud, TGB, Muldoko, saya dengar bahkan yang terakhir ini bahkan ada Kiai Said, ada Kiai Ma'ruf gitu ya. Ya banyak nama yang disebutkan. Hanya saja memang yang perlu kita lihat hari ini sebetulnya manuver SBY yang sudah menempatkan AHY di Cawapres. Tadinya kan memaksakan untuk jadi Capres. Nah dengan AHY yang menjadi Cawapres, kemudian ada tabungan 10% elektabilitas Golkar, elektabilitas Demokrat, maka dia akan lebih mudah memainkan peta koalisi. Kemana dia akan bergerak? Misalnya, apakah dia akan bergerak mendekati Golkar dengan memasangkan Erlangga dengan AHY misalnya? Karena kan dengan itu sudah 25%-an, sudah bisa. Atau dia bergerak untuk mengajak PKS, PBB, PKB misalnya, untuk bergabung bersama gitu. Atau membiarkan saja Gerindra PKS ada, kemudian lebih condong bergabung ke Jokowi misalnya, itu bebas-bebas saja. Nah, dengan peran AHY yang seperti saat ini dimainkan oleh SBY, memang kita mau tidak mau harus melihat bagaimana SBY bergerak. Karena begitu nanti ada 3 poros, maka penghitungannya tawar-menawarnya ada pada putaran kedua. Ini kan presiden, pemilihan presiden seperti Jakarta harus 50% plus 1, karena kalau ada 3 pasangan, saya yakin Pak Jokowi yang saat ini masih belum melewati 50% plus 1, membutuhkan 2 putaran untuk itu. Nah untuk putaran kedua pasti akan ada deal-deal khusus. Kita nggak boleh lupa SBY ini memang secara strategik strateginya sangat matang dan jitu. Nah kemudian ada lagi kan yang beredar cawapres memang yang independen, misalnya seperti Riza Ramli, Abraham Samad, ada Susi Pujastuti malah saya dengar. Nah tapi kan nama terakhir misalnya Ibu Susi malah lebih didorong untuk mendampingi Pak Jokowi menggantikan JK misalnya nanti JK nggak mau. Jadi memang akhirnya ada Mahfud, TGB atau Susi Pujastuti. Nama Riza Ramli malah digadang sebagai wapresnya Pak Prabowo, malah bersaing dengan Abraham Samad, walaupun memang PKS sudah mengkerucutkan dari 9 nama menjadi 2 nama, yaitu Salim Assegaf Al-Jufri dan Ahmad Heriawan. Baik, dan Bang Irman, ini terkait dengan hal ini, bagaimana Anda melihat kemungkinan Yusuf Kala ini untuk mendampingi Jokowi secara konstitusi? Ya, selama janur kuning belum melengkung begitu ya, saya kira masih ada harapan ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Jokowi ini sudah 3 kali, JK ini sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden. Pertama pasangan dengan SBY, kemudian pasangan JK Wiranto, kemudian pasangan dengan Jokowi. Dan 2 kali menjadi calon wakil presiden berhasil semua. Berhasil semua, baik. Iya kan? Jadi catatan itu 2 kali menjadi cawapres berhasil semua. Walaupun jadi presiden dengan Wiranto, beliau gagal. Sehingga kemudian wajar kemudian ini bisa jadi menjadi semacam kepercayaan orang, wah siapapun yang mungkin jadi cawapres JK nanti di 2019 ini pasti presidennya bakal menang, bisa begitu kan? Iya kan? Bisa jadi tolak ukur lah begitu ya. Jadi
JK ini cawapres yang bisa dipakai di mana saja, pasti presidennya menang. Baik. Kan bisa begitu berpikirnya kan. Nah, dia punya kekuatan, dia punya senioritas, dia punya pengaruh, dia punya apa semua dimiliki. Tapi secara konstitusi, Nah, secara konstitusional sekarang ada problematik. ya. Tapi problematiknya itu yang kita baca adalah, bukan saya baca ya, saya belum baca. Baik. Yang kita baca adalah di undang-undang. Di undang-undang itu tidak boleh dia menjadi calon apabila sudah menduduki masa jabatan itu baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Baik. Inilah yang kemudian menjadi hambatan bagi JK untuk tidak dapat mendaftarkan diri menjadi calon wakil presiden siapapun yang memilih menjadi presiden. Sehingga apa? Kemudian kemarin ada gugatan yang muncul di Mahkamah Konstitusi. Gugatan kemarin yang muncul oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa mereka ini tidak punya kepentingan. Mereka ini nggak punya kepentingan. Sehingga tidak ada kepentingan konstitusional kebutuhan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, yang punya kepentingan konstitusional ini adalah sebenarnya Yusuf Kalla sendiri. Ya, Yusuf Kalla sendiri yang punya kepentingan, yang punya kerugian konstitusional Yusuf Kalla sendiri. Baik. Cuman sebenarnya mungkin kita harus berpikir bahwa publik pun harus berpikir bahwa mengemban amanat jabatan presiden atau wakil presiden itu jangan dilihat sebagai kenikmatan kekuasaan. Ya. Tapi ketika Yusuf Kalla harus menduduki jabatan presiden atau wakil presiden, tapi kita harus melihat kekuasaan itu sebagai amanah atau kewajiban yang dilekatkan rakyat kepada seseorang. Betul. Ketika kemudian kita melekatkan tanggung jawab jabatan itu pada mungkin periode berikutnya kepada orang, jangan kita mengatakan bahwa dia sedang haus kekuasaan. Nah, pada konteks itulah maka kemudian memperjuangkan apakah jabatan ini masih bisa diduduki Yusuf Kalla atau tidak. Jangan kita melihat bahwa Yusuf Kalla sedang berburu kekuasaan, tapi Yusuf Kalla sedang mau berikhtiar baik untuk kalau memang ada kewajiban dan dipercaya untuk mengemban amanah dan tanggung jawab itu, dia siap. Sekarang ada problem konstitusional. Baik. Ada problem di tingkat undang-undang yang tidak ada satu orang warga negara pun di Republik yang bisa menyelesaikan problem itu kecuali beliau sendiri. Betul ya. Gitu. Jadi semuanya harus berpikir positif begitu Pak, Harus ya? berpikir positif. Nah, Baik. persoalannya ada sekarang yang maju, yang tadi disebut oleh Mas Henry. Yang maju ini kan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pasangan calon presiden. Iya. Sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi bilang, kenapa saya mesti mengabulkan itu? Baik. Wong yang mengajukan persoalannya adalah tidak punya legal standing untuk mengajukan pasangan calon Baik, presiden. menarik sekali ini Bang Irman dan Bang Henry. Ya. Dan namun kita tidak sendiri ya, dan sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia memang selaku politisi Partai Golkar yang juga akan hadir bersama kami di studio. Silakan Bang Ahmad Doli bergabung bersama kami. Selamat malam Bang. Malam. Calon menteri nih. Sehat Bang ya. Sehat. Silakan. Ayo bang. Sehat, Bang. Silakan Bang Ahmad Doli. Sorry. Baik. Nih, baru datang langsung kita tanya nggak apa-apa Bang ya? Boleh. Nah ini kira-kira gimana nih Bang update ataupun perkembangan dari mengenai kesediaan Yusuf Kalla untuk kembali menjadi cawapres dari Joko Widodo? Ya ini fenomena Pak Yusuf Kalla ini kan buat kita positif-positif aja. Ya. Tapi di dalam Golkar sendiri sebetulnya kita belum pernah membicarakan secara formal, ya, baik pembicaraan tentang pilpres atau cawapres maupun Pak Yusuf Kallanya. Ya. Nama Pak Yusuf Kalla ini kan muncul pertama kali dicalonkan sebagai cawapres di Rapimnasnya PDIP. Terus kemudian muncul juga isu tentang pencapresan beliau ketika pertemuan dengan Pak SBY gitu. Ya. Jadi sebetulnya yang membicarakan Pak Yusuf Kalla yang kader Golkar dan senior Golkar ini adalah PDIP dan Demokrat. Dari internal Golkar sendiri belum ada. Buat Golkar bagi kita positif-positif aja. Karena kita lihat bisa dua perspektif. Pertama dari perspektif pileg gitu, pemilihan legislatif. Apalagi saya sebagai korbit pemenangan pemilu di wilayah Sumatera kan punya kepentingan untuk menangkan Golkar. Munculnya Pak Yusuf Kalla atau makin banyaknya tokoh-tokoh Golkar muncul disebut itu kan kita berharap punya dampak elektoral terhadap Partai Golkar. Jadi positif-positif aja gitu. Nah, tapi dalam konteks pilpres ya, kita sebetulnya keputusan yang sudah
keluar itu kan bahwa Golkar mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Baik. Nah, mengenai calon wakil presiden, formally institusi kita belum bicara tentang siapa. Tapi yang berkembang di dalam sekarang ini, bahkan sampai saat ini sudah hampir semua DPD Partai Golkar Provinsi yang juga melalui rapat di kabupaten kotanya mengusulkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presidennya Golkar. Gitu. Itu dari internal Golkar begitu ya. Jadi sejauh ini belum ada obrolan formal dari internal Golkar terkait dengan Yusuf Kala. Kira-kira akan dijadikan formal nggak nih Pak? Ya tentu kan dalam hari-hari ke depan ini mau tidak mau kan semua partai politik harus mengambil keputusan. Ya. Jadi siapapun yang nanti berkembang namanya, ya pasti akan menjadi pembahasan di dalam Partai Golkar. Baik, Bang Henry, ini Yusuf Kala namanya semakin belakangan ini naik begitu Bang ya. Nah menurut Anda apakah memang masih pendamping yang ideal bagi Joko Widodo? Kalau ditanya gitu harusnya Pak Jokowi yang menjawab. Tapi kalau kita lihat dari sisi politik, ya memang jadi ideal karena kegaduhan pemilihan siapa cawapres Pak Jokowi akan berakhir gitu ya. Dan buat Golkar pasti kotel efeknya jadi besar tuh. Karena ada Golkarnya di dalam cawapres ya, yang menjadi cawapres. Nah ini kalau dikatakan pertanyaan ideal atau ideal ya saya harus jawab ideal gitu. Jokowi JK ini kan ya kalau mau terus 2 periode ya akan sangat bagus kalau Pak Jokowi didampinginya oleh Pak JK kan. Di dalam politik itu ada the devil you know is better than the devil that you don't know gitu kan. Jadi kekurangan Pak JK ya Pak Jokowi tahu, kelebihannya Pak JK juga Pak Jokowi tahu. Jadi nggak perlu lagi meraba-raba lah istilahnya, sudah 5 tahun bersama kan. Jadi ya, dan kemudian yang penting juga buat PDIP jadi tidak punya ketakutan akan diambil jatahnya di 2024 gitu, karena mungkin Pak JK juga nanti pada saat 2024 lebih memilih menjadi tokoh bangsa gitu kan, jadi lebih enak juga gitu. Tapi ya apakah kemudian nanti PDIP sebetulnya sudah menyiapkan orang juga, karena kan nih yang repotnya kalau misalnya kayak Budiono gitu yang diambil Pak SBY, begitu presidennya ganti kan mulai lagi dari nol nih. Betul. Nah itu mungkin sudah disiapkan juga oleh Jokowi dan JK siapa kira-kira calon presiden yang bisa menggantikan beliau nanti 2024. Jadi tidak perlu mencari chemistry lagi, kurang lebih begitu Bang ya. Nah Bang Irman, ini kita kembali ke undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa capres dan cawapres adalah orang yang belum pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan di jabatan yang sama. Tetapi ini bisa dikatakan tidak berturut-turut, bisa dikatakan begitu Bang? Nah makanya inilah yang perlu diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Cuman sekarang kan yang maju adalah menurut saya ya tidak memiliki kerugian konstitusional seperti itu. Satu-satunya problem warga negara yang bisa menyelesaikan problem ini adalah Pak Yusuf Kalla sendiri. Pak Yusuf Kalla sendiri salah satunya orang yang mengalami kerugian konstitusional terhadap pasal yang dipersoalkan itu. Nah ini menjadi penting adalah ini bukan soal berburu kekuasaan. Ini soal ada problem di tingkat konstitusi. Tidak semua komponen negara bisa maju untuk menyelesaikan. Seandainya saya bisa, saya yang maju menyelesaikan itu sebagai pribadi warga negara. Di situ, tapi tidak bisa saya maju di situ. Tapi hanya satu orang yang memiliki kerugian ini. Nah, cuman yang paling penting juga yang harus dipikirkan adalah ketika misalnya Pak JK maju, maka ini tidak bisa diartikan Pak JK sedang berburu kekuasaan, tidak. Tetapi mau memastikan apakah tanggung jawab atau amanah yang bisa jadi bakal masih dipercayakan rakyat kepada beliau masih bisa dijalankan atau tidak. Karena apa? Bisa jadi masih banyak rakyat Indonesia masih menginginkan Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Mungkin presidennya mau Pak JK mau wakil presiden, terserah presidennya siapa, kan seperti itu. Sehingga ini menjadi penting bagi Pak JK sendiri untuk mendengar aspirasi-aspirasi rakyat seperti ini. Kan seperti itu, beliau kan punya pasti konstituen real yang tentunya tidak bisa dipandang enteng, dan itu juga penting untuk beliau pikirkan untuk memperjuangkan ini. Dan ini waktunya tidak banyak, tidak banyak waktunya, sehingga memang kalau memang beliau merasa perlu, ini waktunya harus hitungan hari dari sekarang untuk kemudian beliau mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan hal ini membutuhkan waktu berapa lama ini Bang Irman?
Kalau beliau yang masuk, maka ini bisa cepat. Bayangan saya, pengalaman saya, karena paling berkepentingan beliau. Dan situasi, memang situasi politik adalah, memang beliau ini adalah yang tadi saya bilang, wapres dimanapun beliau jadi. Kan seperti itu. Nah, beliau tokoh senior, beliau dirugikan, beliau apa, sehingga ada kebutuhan bagi konstitusional, bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan cepat ini. Tapi kalau bukan beliau, maka yang maju seperti ini nggak ada kebutuhan. Walaupun Perindo punya alasan itu ya, nggak bisa. Kan kata Jokowi nggak punya kepentingan. Baik, bagaimana kita akan tahan dulu komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom Jak TV.